Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada kesempatan hari ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah materi yang berjudul atau yang bertema hadis, metode mendidik dan media pendidikan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Wildan Abdul Qadir dan rekan saya yang bernama Bapak Halimatus Sadia. Baik, langsung saja. Nah, di sini di dalam materi ini saya akan membawakan dua ya. Di dalam presentasi ini saya akan membawakan dua tema utama, yakni ada hadis metode mendidik dan hadis media pendidikan. Nah, dalam hadis metode mendidik ini ada dua subtema, teman-teman. Yang pertama ada metode ceramah, yang kedua ada metode perumpamaan. Nah, selanjutnya hadis media pendidikan itu ada dua juga, sama yang itu anggota badan sebagai media pendidikan dan matahari dan bulan sebagai media pendidikan. Tetapi dalam poin ini saya hanya akan membahas tentang hadis mendidik. Karena apa? Karena hadis media pendidikan itu sudah digarap atau sudah dibahas oleh rekan saya. Jadi saya hanya membahas tentang hadis media pendidikan. Maaf, maksud saya metode mendidik ya. Nah, di sini ada hadis di atas, bisa kalian baca ya. Nah, di situ An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lama unzilat hazihil ayah wa anzir ashiratakal aqrabina da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan fajtama'u fa'amma wa khassa faqala ya bani Ka'ab ibnu Lu'ay anqizu anfusakum min nari ya bani Murrata bani Ka'ab anfizu anfusakum min nari ya bani Abdi Syamsi anqizu anfusakum min nari ya bani Abdi Manaf anqizu anfusakum min nari ya bani Hasim anqizu anfusakum min nari ya bani Abdul Muthalib anqizu anfusakum min nari ya Fatimah anqizi nafsaki min nari fa inni la amliku lakum minallahi syai'an khairu anna lakum rahima sabulaha bibalaliha wa hadatsana Ubaidullah bin Umar warir ya hadatsna Abu Awanata an Abil Maliki bin Umair bihazal isnadi wa hadithi jariri atamma wa ashba'u. Baik, tadi saya telah membacakan teks hadisnya. Sekarang saya akan membacakan asbabul wurudnya. Karena apa? Hadis tersebut atau di dalam ilmu hadis, di dalam ilmu Al-Quran itu harus mengetahui dulu ya apa itu atau dari mana itu asbabul wurudnya. Pengertian asbabul wurud adalah sebab-sebab turunnya atau sebab-sebab mengapa Rasulullah mengatakan hadis tersebut. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 itu yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Nah, untuk mengabari firman Allah tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan metode ceramah yang tadi saya bacakan untuk menyampaikan
menyampaikannya kepada sahabat-sahabatnya dengan kalimat, selamatkanlah dirimu dari neraka, wahai Abu Muthalib, selamatkanlah dirimu dari neraka, wahai Abdul Manaf. Nah, tadi sudah dibacakan teksnya ya. Dan juga hadis tersebut menjelaskan bahwa menyampaikan suatu wahyu atau mengajak orang lain untuk mengikuti ajaran yang telah ditentukan, bahkan memberi peringatan kepada siapapun untuk menggunakan metode ceramah. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, beliau ini berbicara secara umum dan khusus di hadapan orang-orang Quraisy dengan tujuan mengajak orang-orang Quraisy dan lainnya untuk menyelamatkan diri dari neraka dengan usahanya sendiri. Karena Rasulullah SAW itu tidak mempunyai kuasa sedikit pun untuk menolak siksaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap umatnya. Bahkan mungkin teman-teman sudah sering mendengar kisah ini ya. Ketika Rasulullah SAW di akhir ayatnya, Rasulullah SAW senantiasa bergumam, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Nah, walau mengapa Rasulullah begitu begitu mengkhawatirkan keselamatan umatnya, karena di paragraf terakhir itu bisa kalian lihat bahwa Rasulullah SAW tidak kuasa menolak sedikit pun siksaan Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali Rasulullah SAW itu berdoa kepada Allah agar umatnya diselamatkan dari siksa api neraka. Gitu. Selanjutnya, nah kita akan berbicara sanad ya. Sanad ini adalah runtutan atau runtutan hadis ini dapat dari siapa? Nah, hadis pertama ini dapat dari Utaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tarif bin Abdullah As-Saqafi Al-Baghni Abu Raja' Tabi'ul Atba kalangan tua, wafat tahun 240 Hijriah, hidup di Himis. Zuhair bin Harb Syadad al-Hashi an-Nasa'i Abu Khaid sama Tabi'ul Atba atau kalangan tua, wafat tahun 234. Nah, Zuhair ini dapat hadis dari Abdul Malik bin Umar bin Suaid. Abdul Malik dapat hadis ini dari Musa bin Thalha bin Ubaidillah. Nah, Musa bin Thalha bin Ubaidillah ini merupakan tabi'in yang mana beliau lahir di Kufah, hidup di Kufah, dan wafat di Kufah. Gitu. Nah, jadi dalam metode ceramah ini ya ada 3 tahapan. Yakni ada tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan kesimpulan. Baik, sebelum saya lanjut, saya beranjak kepada hadis yang kedua, saya akan menjelaskan kembali maksudnya dari 3 poin ini apa ya. Jadi gini, ketika kita mau melakukan metode ceramah ini, melakukan pengajaran dengan metode ceramah yang di samping ini nih, yang di samping sebelah kanan kiri kalian mungkin ya. Nah, maksudnya persiapan ini kita sebagai guru, kita sebagai calon guru harus mempersiapkan dengan matang. Contoh, misalkan besok saya akan mengajar tentang matematika, babnya aljabar misalkan. Nah, di situ kita harus mengerti dulu apa sih itu aljabar, apa sih itu rumus-rumusnya, dan bagaimana sih tahapan-tahapan rumusnya begitu. Jadi dalam keguruan ini ada yang namanya RPP, rencana pengajaran pembelajaran gitu. Jadi dalam RPP ini di sini telah dipersiapkan bagaimana dan apa yang akan kita ajarkan terhadap anak murid kita. Dan yang kedua, tahap pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan ini kita tinggal mempraktikkan, kita tinggal menerapkan apa yang telah kita siapkan dari sebelum-sebelumnya. Misalkan saya sudah menyiapkan rumus-rumus untuk aljabar, misalkan X kali Y kali Z sama dengan 2 misalkan. Nah, itu tentang tahap pelaksanaan. Nah, berhubung metode ceramah ini menurut saya pribadi, menurut pemateri pribadi adalah metode yang sangat membosankan. Nah, tetapi kita sebagai guru, bagaimana caranya untuk metode ini tidak membosankan? Misalkan
saya menggunakan metode ceramah, tetapi metode ceramah tersebut dengan dua arah. Misalkan saya memberikan pertanyaan kepada anak murid saya, misalkan, coba kamu Udin jawab pertanyaan tadi yang saya Bapak. Nah, baru dilanjutkan lagi ke ceramahnya. Nah, setelah tahap pelaksanaan, kemudian ada kesimpulan. Apa sih yang bisa kita simpulkan dalam seluruh pelajaran tersebut? Misalkan, ketika saya telah melakukan pelaksanaan, saya akan menyimpulkan. Jadi gini anak-anak, setelah kita mengetahui rumus-rumus aljabar ini, maka kita akan mengetahui bla 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 bla. Nah, kayak gitu contohnya ya. Lanjut. Nah, sekarang hadis metode perumpamaan. Masih sama sanad pertamanya dari Qutaibah, terus ya sanad keduanya hadasana Abu Awanata an Qatada an Anas. Oh, ini dari Anas. An Anas an Abi Musa Asy'ari, Abu Musa Asy'ari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah, masalul mu'minal lazi yaqra'ul qur'ana kamasalil rujjati rihuha tayyibun wa ta'maha tayyibun wa masalal mu'minil lazi la yaqra'ul qur'ana kamasali tamrati la riha laha wa ta'muha hulwun wa masalul munafikil lazi yaqra'ul qur'ana masalu raihanati rihuha tayyibun wa ta'muha murru wa masalul munafikil lazi la yaqra'ul qur'ana kamasalil hangzalatil laisa laha rihun wa ta'muha murr. Yang artinya telah menceritakan kepada kami Qutaibah berkata telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dan dari Qatadah dan dari Anas dan dari Abu Musa al-Asy'ari, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang suka membaca Al-Quran seperti bau rudah, baunya harum dan rasanya enak. Perumpamaan seorang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran seperti buah kurma, tidak berbau namun rasanya manis. Perumpamaan seorang munafik yang suka membaca Al-Quran seperti buah raihanah, baunya harum tapi rasanya pahit. Dan perumpamaan seorang munafik yang tidak suka membaca Al-Quran itu layaknya seperti buah hanzalah, tidak berbau namun rasanya pahit. Baik, kita akan kita akan menginterpretasikan, kita akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajarkan umat-umatnya dengan mengajarkan sahabat-sahabatnya pada zaman dahulu, beliau juga menggunakan metode perumpamaan seperti yang tadi saya sampaikan di bawah. Perumpamaan seorang mukmin suka membaca Al-Quran seperti buah utrujah, baunya harum dan rasanya enak. Kalau bahasa sekarang mah mungkin buah yang harum ya, misalkan mangga arum manis misalkan. Nah itu layaknya seperti itu. Perumpamaan seorang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran itu fruit palm gitu atau buah kurma, tidak berbau namun rasanya manis. Jadi Rasulullah SAW ini selain menggunakan metode ceramah yang tadi saya sebutkan di hadis sebelumnya, nah Rasulullah SAW juga itu menggunakan metode perumpamaan. Nah, seperti biasa saya akan membacakan sanad-sanadnya ya.
Ini biasa dari Qutaibah bin Sa'id. Nah, dari Qutaibah bin Sa'id dia dapat hadis dari Wadlah bin Abdullah. Wadlah bin Abdullah ini dapat hadis dari Qatadah. Nah, Qatadah ini dapat hadis dari Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik ini dapat hadisnya dari Abdullah bin Qais bin Sulaim bin Khadar. Jadi hadis ini ya hadis yang mendekati mendekati zaman-zaman setelah Rasulullah itu jadi Qutaibah, dan Qutaibah dapat dari Wadlah dari Qatadah dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini dan Abdullah bin Qais ini merupakan sama-sama sahabat Rasulullah SAW. Beliau hidup satu zaman dengan Rasulullah SAW. Nah, jadi gini, asbabul wurudnya ya. Hadis di atas adalah dengan hadis sahih ya. Hadis sahih ini hadis yang terbukti kebenarannya dengan kualitas perawi yang tergolong siqah, dan siqah tersebut perumpamaan berarti pemberian contoh, yaitu menuturkan sesuatu guna untuk menjelaskan suatu keadaan yang selaras dan serupa dengan yang dicontohkan, lalu menonjolkan kebaikan dan keburukan yang tersamar. Perumpamaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu sebagai metode pembelajaran untuk memberikan pemahaman kepada para sahabatnya, sehingga materi pelajaran dapat dicerna dengan baik. Menurut saya pribadi, untuk metode perumpamaan ini itu metode yang cukup efektif menurut saya. Sebab apa? Misalkan saya menjelaskan bagaimana bumi itu berputar. Nah, karena mustahil anak-anak madrasah ibtidaiyah saya ajak ke luar angkasa gitu. Jadi saya memberikan perumpamaan, yaitu dengan memutarkan sebuah bola di di ruang kelas. Jadi gini anak-anak, bumi itu berputar seperti ini, like a ball, gitu, memutar. Nah, jadi gitu. Jadi imajinasi seorang peserta didik itu pasti akan tergambar. Oh ya, mungkin bumi itu seperti ini ya geraknya gitu. Oh jadi begini gitu. Nah itu yang disebut dengan metode perumpamaan. Rasulullah selain hadis yang tadi juga banyak banget banyak banget melakukan perumpamaan ya. Misalkan kayak Rasulullah SAW pernah tuh, kalau nggak salah ya, di suatu hadis saya pernah mendengar bahwa jembatan Shiratal Mustaqim ini itu layaknya seperti satu helai rambut dibagi 7. Nah itu ya kualitas hadisnya mungkin saya kurang tahu ya, hadis sahih atau bagaimana, tapi saya pernah mendengar hal tersebut dari guru ngaji saya begitu. Nah, baik, mungkin penyampaian dari materi saya dari media pendidikan. Maksud saya metode mendidik itu sudah beres, sudah selesai. Nah, nanti akan dilanjut oleh Wafa Halimatus Sadia untuk menjelaskan tentang hadis media pendidikan. Oke, baik, segitu dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Maka silahkan dilanjut untuk menonton untuk part kedua, yakni hadis tentang media pendidikan. Terima kasih. Di sini saya akan meneruskan presentasi yang kedua, yaitu hadis media pendidikan. Hadis media pendidikan itu ada 2 bagian. Yang pertama, anggota badan sebagai media pendidikan. Yang kedua, matahari dan bulan sebagai media. Yang pertama adalah anggota badan sebagai media pendidikan. Hadis yang berbunyi yaitu Hadatsana Suwaid bin Nasir akhbarona bin Mubarak an Ma'mir an Zuhri an Abdurrahman bin Ma'iz an Sufyan bin Abdullah Athukiyya qala qultu ya Rasulullah haddatsani bi amrin aqtasimu bihi qala qul rabbiyallah thumma istaqim
Qultu ya Rasulullah ma akhwafa ma takhafu alayya fa akhadha bilisani nafsihi thumma qala hadha qala Abu Isa hadha hadisun hasanun sahihun wa qad ruwiya min ghairi wajhi an Sufyani Abdurrahmani Taqi, yang artinya telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Nasir telah mengkabarkan kepada kami Ibnu Al-Mubarak dari Ma'mur dari Az-Zahri Abdurrahman bin Ma'is dan Sufyan bin Abdullah At-Saqafi berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, ceritakan kepadaku suatu hal yang aku jadikan pedoman. Rasulullah SAW bersabda, katakan Robku Allah, kemudian beristiqomahlah. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apa yang paling Anda takutkan kepadaku? Beliau memegang lidah, beliau lalu menjawab, ini, berkata Abu Isa, hadis ini hasan sahih dan telah diriwayatkan melalui beberapa sanad dan Sufyan bin Abdullah As-Saqafi. Dalam hadis ini, Rasulullah ditanya tentang dua hal, yaitu hal-hal yang paling prinsip yang harus dipegang erat dan hal-hal yang beliau khawatirkan terhadap umatnya. Untuk menjawab pertanyaan kedua, beliau menjawab dengan singkat sambil menggunakan lidahnya sendiri sebagai media. Dengan menunjuk lidahnya sendiri, Rasulullah telah menjawab pertanyaan sahabat dengan jelas. Dikatakan jelas karena fungsi umum dan utama dari lidah adalah alat berbicara. Jadi maksud hadis tersebut, Rasulullah menggunakan lidah itu sebagai menggunakan media pembelajaran zaman dulu. Jadi pada zaman dulu itu tidak ada yang namanya semacam teknologi. Dulu Rasulullah menggunakan tangan, menggunakan lidah, dan menggunakan anggota badan sebagai media dalam pendidikan. Jadi pada zaman Rasulullah SAW, itu memberi pelajaran kepada para sahabatnya dengan menggunakan lidah dan jari sebagai medianya untuk mengisyaratkan bahwa media jari mengisyaratkan bahwa untuk posisi atau tempat surga yang sering mengurus anak yatim. Maksudnya jari itu apa? Ibaratkan surga Rasulullah SAW sama surga yang orang yang sering mengurus anak yatim, itu surganya akan berdampingan dengan Rasulullah SAW seperti jari telunjuk dan jari tengah. Itu yang Rasulullah SAW memakai media jari, yaitu untuk mengisyaratkan anak yatim untuk lebih mudah kepada para sahabat untuk mengajarkan ilmu tersebut. Dan yang bagian kedua, matahari dan bulan sebagai media. Matahari dan bulan merupakan benda langit yang dapat disaksikan oleh manusia dengan jelas karena keduanya memiliki cahaya yang terang. Rasulullah SAW menggunakan keduanya sebagai media pembelajaran. Bagaimana hadis berbunyi, hadatsana Abdul Walid qala hadatsana Zaid qala hadatsana Ziyad ibni Hilaqah qala sami'tu Mu'firah ibni Syu'ban yaqulu ankasafat asy-syamsu yawma mata Ibrahim faqala an-nas inkasafat limauti Ibrahim faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syamsa wal qamar ayatina min ayatillahi la yankasifani limauti ahadin wala lihayati fa idza ra'aitumuhuma fad'ullaha wasunu hatta yajlayya, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abu Walid berkata, telah menceritakan kepada kami Zaid berkata, telah menceritakan kepada kami Ziyad bin Alaqah berkata, aku mendengar Al-Mughirah bin Syu'bah berkata, telah terjadi gerhana bulan
matahari ketika wafatnya Ibrahim. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena mati atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana keduanya, maka berdoalah kepada Allah dan dirikanlah sholat hingga matahari kembali nampak. Jadi informasi hadis tersebut adalah, yang pertama, telah terjadi gerhana matahari pada saat kematian Ibrahim, yaitu putra Rasulullah SAW. Yang kedua, sahabat menduga bahwa gerhana itu terjadi karena kematian Ibrahim. Yang ketiga, Rasulullah SAW menegaskan bahwa gerhana matahari dan bulan merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Dan yang keempat, peristiwa gerhana itu tidak ada hubungannya dengan kematian atau kelahirannya seseorang. Ibnu Hajar menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menegaskan bahwa peristiwa gerhana matahari dan bulan itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikirimkan untuk menakuti manusia tepat pada waktu terjadinya peristiwa gerhana matahari. Beliau menjadikannya sebagai media untuk menanamkan keimanan kepada para sahabat sekaligus membersihkan akidah mereka dari unsur-unsur khilafah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.